Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore semuanya. Semoga suara saya sudah terdengar cukup jelas ya di teman-teman semua. Di sore hari ini kita akan belajar tentang bisnis dan politik sebagai pengganti dari kelas kemarin yang tidak sempat kita lakukan. Baik, teman-teman, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang pengantar silabus, kemudian kenapa kita penting untuk belajar bisnis dan politik. Tentu juga kita sudah membahas beberapa framework yang tentu akan dibahas pada uh, pertemuan uh, kelas bisnis dan politik. Seperti misalnya SWOT analysis, pestle analysis, five forces analysis, atau kita mengenal dengan Porter's Five Forces, McKinsey Seven Eyes Framework, kemudian Porter's Diamond Model, Marketing Mix, Scenario Planning, tentu juga Boston Consulting Group, BCG Matrix, Balance Scorecard, Unsolved Matrix, Valuation Strategy, dan Business Canvas Model. Baik, teman-teman, ada hal yang perlu kita ketahui bersama adalah kita bisa memahami mata kuliah ini dalam dua hal. Pertama adalah adanya keterkaitan antara bisnis dan politik. Jadi di bagian pertama mungkin sudah pernah saya highlight bahwa kalau kita melihat subjek ini tuh bisa dilihat dari dua arah, bagaimana politik mempengaruhi bisnis ataupun sebaliknya bagaimana bisnis mempengaruhi politik. Nah, kalau kita lihat aspek pertama, bagaimana politik mempengaruhi bisnis itu bisa dilihat dari misalnya aspek regulasi, kemudian kebijakan perdagangan, perpajakan, subsidi, ya, kemudian subsidi itu seperti misalnya pemerintah memberikan subsidi kepada pelaku usaha atau kepada masyarakat sehingga daya belinya makin bertambah, kemudian stabilitas politik, tentu ya, lobbying, advocacy, praktek-praktek lobby yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha, begitupun sebaliknya, dan kemudian hubungan internasional baik itu kalau kita lihat seperti misalnya hubungan diplomatik yang sifatnya terbuka atau tertutup dalam bisnis itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana usaha atau industri di suatu negara tersebut. Baik, berikutnya teman-teman yang perlu kita pahami juga adalah bisnis juga bisa mempengaruhi politik. Nah, model pengaruhnya itu ya, jadi kalau saya sebutkan sebelumnya ada dua ya, bisa politik mempengaruhi bisnis, bisa bisnis mempengaruhi politik. Nah, bisnis mempengaruhi politik itu bisa dalam bentuk lobby, bisa dalam bentuk political funding, kemudian public relations, CSR, corporate social responsibility, dan tentu juga adalah job creation. Jadi kita bisa memahaminya dalam dua perspektif ya, dari baik itu dari perspektif bagaimana, uh, sorry, I'm a bit distracted, bagaimana politik membentuk bisnis itu sendiri, kemudian bagaimana bisnis membentuk politik. Nah, itu yang bagian yang perlu kita pahami bersama. Dan kemudian yang ketiga adalah kita dalam memahami mata kuliah ini tentu ada beberapa aspek yang akan sangat mempengaruhi. Nah, jadi kalau kita memahami dari aspek politik dan bisnis itu sendiri, ada aspek seperti misalnya perang dagang ya. Eh, Mungkin yang paling baru saja terjadi misalnya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Nah, kalau kita lihat secara impact datanya, secara statistik kita lihat seperti misalnya kita lihat jumlah data ya, kalau Anda teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, seperti misalnya jumlah import elektronik Amerika dari Cina itu mengurang atau mengalami pengurangan sebesar 62%. Jadi terdapat pengurangan kalau value impact-nya itu 50,7 billion US dollars. So I think the number is very big. Jadi 62% dari total import terutama dari segi elektronik itu sangat besar. Tentu kalau dalam perspektif Amerika dia sangat bagus karena mereka bisa sebenarnya em, membuat demand terhadap produk elektronik mereka dalam negeri itu menjadi meningkat. Nah, kalau kita lihat dari segi ekspor sendiri, Cina ekspor terhadap US itu
berkurang ya. Jadi kalau kita lihat dari data importnya importnya barang dari Cina ke Amerika berkurang 60%, ekspornya Cina ke Amerika juga mengalami pengurangan sebesar 11,5%. Nah, dengan total jumlah 50,7 billion US dollar itu juga sangat besar. Nah, kalau kita lihat ada segi positifnya, jadi eh, karena terjadi shifting perdagangan dari Cina ke Amerika dan Amerika ke Cina, tentu saja akan terjadi yang disebut dengan uh, shifting trading. Nah, shifting trading ini kita bisa lihat misalnya bagaimana produk yang kemudian target pasarnya adalah Amerika itu di shifting ke wilayah lain. Nah, ini terlihat dari data nih. Kalau kita lihat China trade dengan ASEAN itu meningkat sebesar hampir 30% di tahun 2022. Jadi memang volume perdagangannya meningkat. Nah, sementara kalau kita lihat perdagangan Cina dengan Eropa itu juga meningkat sebesar 0,56%. 5,6% ya. Jadi that's a quite very good. Jadi ada beberapa peristiwa global yang tentu di satu sisi bisa memberikan kompleksitas sendiri, dinamika sendiri, tapi di satu sisi juga bisa memberikan misalnya opportunity, kemudian em, membentuk bagaimana dinamika pasar itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat data berikutnya, nah ini adalah manfaat yang diperoleh dari negara lain akibat dari perang dagang tersebut. Jadi Cina dan apa namanya Cina dan Amerika bisa perang dagang, tapi ada beberapa kita bisa sebenarnya mengambil manfaat dari sana. Kalau kita lihat data yang ditunjukkan misalnya ASEAN itu dari data negara ASEAN sendiri terjadi kenaikan ekspor ya, baik itu ke Cina dan US. Karena kan Cina dan US ini eh, mereka sedang apa hubungan bilateral dari segi perdagangannya kan lagi sedang kurang bagus ya. Nah, jadi ASEAN sendiri ekspornya terhadap China dan US itu meningkat, apalagi ke Cina itu 29,5%. Dan kalau kita lihat Meksiko juga Amerika Serikat mengimpor banyak ya dari Meksiko itu naik impornya sebesar 11,6%. European Union juga terjadi peningkatan perdagangan tadi. Vietnam juga ekspornya kepada Cina itu juga meningkat dan itu sebabnya juga terjadi apa pemindahan manufacturing base dari Cina ke Vietnam karena untuk menghindari adanya perang dagang tersebut. Sebenarnya Indonesia bisa mengambil posisi yang bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari Taiwan dan South Korea itu memang terjadi kenaikan intermediate good ya seperti semiconductors. Uh, karena tadi karena perang dagang tersebut. Jadi shiftingnya mereka itu untuk mengambil barang itu harus diambil dari Korea Selatan atau Taiwan. Nah, begitupun dengan Brasil, kalau kita lihat terjadi kenaikan ekspor pertanian Cina ke Brasil itu terutama, terjadi kenaikan ekspor agricultural Brasil ke Cina itu terutama untuk kedelai ya, itu sebesar 35%. Jadi sebenarnya dinamika ini itu untuk Cina dan Amerika mungkin tidak terlalu menguntungkan bagi mereka, tapi untuk beberapa negara lain itu bisa mengambil positioning. Dalam artian mereka bisa mencari celah untuk meningkatkan presentasi ekspor mereka. Nah, itu adalah salah satu aspek yang perlu kita pahami bersama. Kemudian berikutnya teman-teman, kalau kita lihat, jadi saya tadi berikan contoh global complexity itu atau kompleksitas global itu bisa termasuk misalnya perang dagang, kemudian akses pasar, karena akses pasar itu juga bisa ditutup. Seperti misalnya kalau terjadi perang, tentu ada beberapa blokade dagang atau let's say sanction ya, trade sanction, atau misalnya Iran dia tidak boleh mengekspor hasil minyak mereka itu kan trade sanction. Nah, itu akan mempengaruhi akses terhadap pasar. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa, terutama produk-produk yang memiliki high added value dan memiliki demand yang sangat tinggi, seperti misalnya minyak dan gas. Kemudian berikutnya adalah regulatory differences, jadi perbedaan dari segi peraturan. Dengan setiap negara itu memiliki peraturan sendiri, peraturan dagang sendiri, dan tentu setiap region juga, region seperti misalnya ASEAN, kemudian Uni Eropa, eh, Amerika Latin, kemudian Amerika sendiri itu tentu juga dengan wilayah Asia Pasifik itu memiliki peraturan yang berbeda sehingga regulatory kompleksitas ini tentu akan mempengaruhi bagaimana pola hubungan antara bisnis dan politik terutama kalau dalam global landscape ya. Kemudian yang berikutnya adalah currency fluctuation. Jadi
kalau kita lihat misalnya fluktuasi nilai mata uang kita, tentu juga dia akan berpengaruh terhadap tentu dengan kenaikan, let's say, biaya yang harus kita keluarkan ketika kita membeli barang dan jasa atau mengimpor ataupun mengekspor barang dan jasa. Kemudian berikutnya adalah geopolitical risk atau risiko geopolitik, termasuk seperti misalnya political instability, kemudian sanksi, konflik di wilayah tersebut bisa mengancam terjadinya ketidakseimbangan perdagangan. Berikutnya juga adalah perbedaan budaya ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kasus di mana satu negara itu lebih memilih untuk bekerja sama dengan negara lain, itu disebabkan karena mereka merasa lebih gampang ya masuk ke wilayah tersebut. Saya berikan contoh misalnya Asia itu akan lebih cenderung lebih gampang untuk melakukan negosiasi dengan sesama negara Asia karena mereka memiliki kaitan emosional. Sementara kalau kita lihat negara-negara Asia dengan Eropa itu kecenderungan untuk apa namanya hubungan bilateral yang cukup kuat secara emosional itu agak berat karena terjadi perbedaan budaya yang signifikan. Berikutnya adalah global supply management ya. Jadi tentu seperti di kelas saya sudah jelaskan bahwa setiap kalau kita lihat perekonomian global itu bahkan produk yang kita konsumsi itu sudah sangat terintegrasi dengan eh, apa namanya global supply chain atau rantai pasok global. Nah, ini akan penting karena jika kita misalnya memproduksi suatu barang dan hanya tergantung pada satu barang tertentu atau satu negara tertentu, tentunya akan berdampak pada eh, perekonomian kita ya. Tentu akan berdampak pada kelangsungan industri kita sendiri. Nah, ini adalah tiga hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa penting untuk kita memahami kenapa keterkaitan antara bisnis dan politik ini, terutama dalam hal global complexity, kemudian bagaimana bisnis mempengaruhi politik, terus sebaliknya ya, bagaimana politik mempengaruhi bisnis itu akan memiliki keterkaitan yang sangat kuat sekali. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas case study ya. Di pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang sekilas tentang Gojek. Nah, kenapa kita membahas Gojek? Karena sebenarnya yang kita ingin lihat itu adalah bagaimana contoh case study. Jadi case study pada minggu ini kita akan lihat case study-nya Gojek. Bagaimana case study tersebut dan menggunakan framework termasuk SWOT dan pestle analysis untuk menganalisa performa dari bisnis tersebut. Karena tadi yang ingin saya tekankan bahwa tentu keterkaitan antara kedua aspek ini sangat besar sekali. Nah, kita lihat dalam eh, Gojek ya. Kalau lihat Gojek itu kan adalah salah satu perusahaan unicorn di Indonesia yang cukup bagus ya performanya awalnya. Kemudian raisnya Gojek ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran penting pemerintah. Uh, Dulu awal-awal itu memang terjadi persaingan yang cukup kuat ya kalau dari pelaku usaha seperti taksi konvensional itu menolak masuknya Gojek ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari uh, bagaimana Gojek kemudian dibantu secara regulatif dari pemerintah, uh, muncul tuh apa namanya peraturan-peraturan dan kebijakan dari pemerintah yang Gojek itu sebenarnya mendapatkan manfaat. Jadi ada local transport regulation yang dimana Gojek itu mendapatkan manfaat. Mereka lebih rileks ya peraturannya tidak terlalu terkekang, kemudian uh, mereka bisa menggunakan motor kemudian sebagai Gojek ya secara legal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan digital ya kebijakan digital di mana tentu kalau kita lihat di digital economy policy ini kita tidak bisa dilepaskan dari bagaimana keterkaitan antara perbankan dengan pelaku usaha. Jadi contoh misalnya Anda dengan mudah mentop up account Anda itu harus ada koordinasi buat antara Bank Indonesia dengan sektor perbankan tentu juga dengan OJK. Karena ini adalah perpindahan nilai value atau mata uang dari satu platform ke platform lainnya. Itu perlu pengawasan. Nah, karena ini didukung oleh pemerintah, tentu proses bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian investment regulations ya, kalau kita lihat terjadi reformasi dalam investasi luar negeri, terutama dalam bidang undang-undang ya. Kemudian peraturan kita masih ingat ada Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu itu mengakselerasi
proses investasi atau proses pemindahan modal dari luar ke dalam. Dan ini menyebabkan apa namanya pemilik modal besar seperti misalnya Google dan Tencent itu tertarik masuk ke Indonesia. Kemudian tax insentif atau intensif pajak. Jadi pemerintah Indonesia itu memberikan pajak insentif untuk startup dan mendukung apa namanya berkembangnya industri yang sejenis ya di Indonesia. Ketika terjadi COVID-19 pandemic, meskipun pemerintah memberikan restriksi, tetapi di restriksi itu sebenarnya paling tidak direstriksi dalam artian masyarakat secara terbatas bisa keluar, tetapi pengendara ya atau misalnya eh, driver dari Gojek itu sendiri bisa tetap untuk melaksanakan usaha mereka tentu dengan eh, perangkat apa namanya keamanan ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan mereka masih bisa melakukan yang seperti Gojek Delivery, Anda bisa GoFood dan sebagainya, bahkan muncul pada saat itu berbagai macam service seperti misalnya eh, Gojek apa tuh Gojek cleaning ya atau eh, apa nama tuh pijat bahkan ada dan sebagainya. So basically at the earlier phases of Gojek itu awal-awalnya itu cukup bagus. Nah, ini adalah data yang sebenarnya kita pernah bahas perbandingan antara statistik keseluruhan antara Gojek dan Grab. Kalau kita lihat jumlah monthly active usernya Gojek itu jauh lebih rendah sebenarnya kalau dibandingkan dengan Grab. Ini karena Gojek ini dia lebih fokus di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari monthly active usernya di Indonesia, tentu Gojek secara angka mungkin akan lebih besar ya. Saya tidak mendapatkan data dari Grab. Nah, kalau kita lihat dari driver networknya, Gojek itu cuma 2 juta, sementara kalau Grab ini 5 juta. Ya, ini sebenarnya wajar karena ekspansi Grab itu di Asia Tenggara itu di ASEAN ya itu cukup bagus. Kemudian kita lihat total transaksinya 100 juta ya per bulan. Kemudian jumlah kota yang mereka beroperasi kalau Gojek itu jauh lebih rendah ya. Kalau Grab itu 2 kali lipat dari Gojek. Kemudian total funding yang mereka dapatkan itu Grab lebih besar. Yaitu juga disebabkan karena secara brand dia di Asia Tenggara jauh lebih besar. Kemudian valuasi pasarnya juga jauh lebih tinggi Grab itu dibandingkan Gojek. Jadi kalau kita lihat revenue-nya, jadi kalau kita lihat revenue-nya itu bukan saja berdasarkan pada jumlah driver, kemudian jumlah active user, tapi jumlah pembelian dari setiap user ya. Jadi kalau kita lihat revenue dari tahun 2023 Gojek ini, dia cukup lumayan besar, itu 3,92 billion US dollars ya, karena juga salah satu faktornya karena mereka merge dengan Tokopedia. Jadi kalau kita lihat dari perbedaan market share itu lumayan bagus karena kalau ini kita berbicara perspektif Indonesia itu 50-50 ya market share-nya di Indonesia. So basically both the company has a similar kind of perspective. Jadi dua perusahaan ini memiliki pendekatan yang cukup mirip. Meski yang membedakan signifikansinya itu adalah dari segi jangkauan wilayah ya. Kalau di Grab dia lebih orientasinya itu ke Southeast Asia, sementara kalau Gojek dia lebih fokusnya itu ke Indonesia meskipun sekarang sudah mulai ekspansi ke beberapa wilayah termasuk seperti misalnya ke Thailand. Nah, kita lihat teman-teman ada beberapa framework yang perlu teman-teman pelajari dan pahami bersama untuk memahami kondisi dari suatu industri atau perusahaan. Biasanya kalau kita ingin menganalisa strategic frameworks atau melihat dari segi competitiveness dari suatu industri dan perusahaan tersebut, biasanya kita menggunakan strategic frameworks yang kita kenal dengan SWOT analysis. Nah, pertama yang harus kita pahami bersama adalah apa itu strategic framework atau strategi ya. Jadi strategic framework itu biasanya digunakan oleh bisnis atau pemilik bisnis atau biasa juga dipakai oleh pemilik perusahaan atau bisa juga leaders dalam bahkan di pemerintah juga biasa menggunakan ini itu untuk menganalisa faktor internal dan eksternal dari lingkungan mereka. Jadi ketika bisnis itu berjalan, mereka harus bisa melihat kira-kira um,
ancaman buat mereka seperti apa dari dalam ya, kondisi mereka dari dalam seperti apa, kemudian kondisi lingkungan luarnya itu seperti apa, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang konkret dan tepat ketika mereka mengevaluasi progres dari bisnis mereka itu sendiri ya. Nah, tools ini menyediakan pendekatan secara terstruktur untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan atau keputusan bisnis ya. Dan ini akan membantu organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, dan sebagainya untuk melihat ya kemampuan strength-nya itu ya, kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa, opportunities-nya apa, kesempatannya apa, kemudian threats-nya apa. Biasanya kalau kita berbicara eh, kalau kita berbicara tentang SWOT analisis itu tidak bisa dipisahkan dari analisa berikutnya yaitu PESTEL analysis. Nah, kalau kita bahas sedikit saja tentang SWOT analisis ini, SWOT analisis ini ditemukan oleh atau dikonstruk ya atau didevelop oleh Albert Humphrey ya di tahun 1960. Dia extensively melakukan penelitian menggunakan mengcombine dari berbagai teori dan ketika dia bekerja di Stanford Research Institute maka dikeluarlah dengan framework ini. Jadi sebenarnya framework ini sudah sangat lama tapi paling sering digunakan. Jadi SWOT ini didasarkan pada ide bahwa kesuksesan organisasi itu dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk bisa ya menggunakan kekuatan internalnya sendiri, kemudian memanfaatkan kesempatan dan juga mengatasi ya kelemahan-kelemahan dari dalam dan juga mencegah adanya faktor-faktor ancaman dari luar. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kita lihat 4 komponen ini. Jadi yang pertama adalah S, strength ya. Nah, strength ini kita harus define kekuatan dari perusahaan itu sendiri, organisasi itu sendiri ya. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian weaknesses. Weaknesses ini adalah faktor yang kemudian menghambat Anda untuk mencapai tujuan. Jadi kalau strength adalah faktor yang membantu Anda untuk mencapai tujuan, kalau weaknesses adalah faktor yang menghambat Anda untuk mencapai tujuan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang berikutnya, jadi SWO, SWOT, ini opportunities atau peluang, maka kalau opportunities ini kita lihatnya itu dari lingkungan kita. Jadi kalau strength and weaknesses itu kita lihat berdasarkan dari diri kita ya. Jadi kita bisa melihat kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan kalau kita berbicara tentang O dan T, opportunity and threat, kita selalu melihat kondisi lingkungan kita. Jadi saya perlu menekankan kembali kalau kita bicara SW-nya, ya strength and weaknesses-nya itu selalu fokus pada kondisi internal. Sementara kalau O dan T-nya, opportunities dan threat-nya itu akan selalu merujuk pada kondisi eksternal. Baik, ini adalah contoh dari SWOT analysis uh, yang kita aplikasikan terhadap Gojek ya. I think Gojek is quite good to be example karena lebih mungkin bagi kalian lebih relatable ya, lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita lihat dari strengths dari Gojek itu, mereka itu punya sebenarnya diversifikasi service yang mereka berikan. Seperti misalnya Anda bisa pesan Gojek, Gokar, kemudian ada food delivery, juga ada Anda bisa pakai GoPay ya. Kemudian strength-nya yang berikutnya adalah mereka punya brand yang cukup kuat. Jadi I think most of everybody di Indonesia itu sudah tahu bahwa Gojek itu merek Indonesia dan I think everybody must know ya yang Gojek itu seperti apa. Kemudian kita lihat bahwa GoPay sendiri itu dan Gojek itu dia terintegrasi sebenarnya dengan layanan Google. Jadi kalau misalnya Google Maps, jadi secara integrasi finansial juga mereka sudah cukup bagus ya. Kalian yang sudah sering menggunakan GoPay, kan Anda bisa pakai belanja di Indomaret atau Alfamart itu atau di berbagai tempat itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan dalam integrasi finansial. Nah, kemudian kalau kita lihat partnership-nya dia itu eh, Gojek ini dia successfully membangun partnership dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti misalnya Google, Tencent, dan Facebook. Dan mereka juga ini memiliki customer loyalitas yang tinggi, terutama kalau mungkin Anda pernah sering kalau coba cari datanya ya, eh, orang yang membeli makanan yaitu food delivery itu biasanya lebih memiliki kecenderungan untuk membeli makanan lewat GoFood dibandingkan dengan GrabFood.
itu banyak pengaruhnya ya, termasuk customer loyalitas, termasuk juga user interface-nya yang jauh lebih mudah dan sebagainya. Nah, itu strength-nya dia. Nah, kita lihat sekarang kelemahannya. Jadi kalau kita lihat kelemahannya Gojek itu dia heavily rely on Indonesian market. Jadi karena dia sangat tergantung pada pasar Indonesia, tentu ketika pasar Indonesia itu dia sudah highly saturated atau misalnya sudah terjangkau ya, misalnya sudah terjangkau nih, maka mereka akan susah untuk mencari celah misalnya pendapatan profit yang lain. Jadi harus ada apa namanya bisnis, apa inovasi bisnis yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah high operating cost. Jadi biaya operasinya itu tinggi. Sementara eh, dulu awal-awal mereka itu kan memberikan insentif yang sangat besar kepada driver. Jadi orang tuh driver ini atau apa ya supir ya, abang Gojeknya ini itu mereka banyak bergabung dengan apa Gojek ya. Uh, itu supaya terjadi customers acquisition yang sangat besar atau mencari pelanggan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi setelah itu kemudian ketika mereka merubah kebijakannya secara instan itu akan terjadi shock di pasar, terutama pada pada apa namanya ya, pada uh, driver itu sendiri ya pasti akan komplain karena kalau dalam bahasa psikologi itu, kalau kita berikan kenyamanan yang maksimum ya, benefit yang maksimum, terus di-cut benefitnya itu, dia akan memberikan shock kepada pelaku usaha itu sendiri atau orang yang berada dalam lingkungan usaha itu sendiri. Dan ini yang menyebabkan dissatisfaction dari drivernya itu. Dan tentu kalau Anda lihat, kalau terjadi pengurangan apa namanya customer satisfaction atau pengurangan kualitas dari pelaku bisnis mereka itu adalah hal yang sebenarnya itu wajar dan ini yang harus diantisipasi oleh pemilik usaha tersebut. Kemudian kita juga lihat weaknesses-nya adalah terjadi kompetisi yang sangat intens dengan Grab. Jadi Grab dan Gojek ini sudah dikenal itu mereka punya perang harga ya. Jadi kalau Anda lihat tuh kalau you pay attention a bit, Gojek and Grab kadang mereka itu perang diskon. Kemudian kalau Gojek murah, biasanya Grab mahal. Kalau Grab mahal, dan sebegitu pun sebaliknya ya. Jadi em, eh, apa namanya perang harga ini kalau dia tidak dibarengi dengan peningkatan value dari perusahaan itu, dia akan susah eh, nanti membentuk yang disebut dengan loyalty to customers ya, atau mempertahankan loyalitas customer terhadap produk mereka. Kemudian keempat adalah regulatory challenges ya. Jadi karena Gojek ini berusaha ekspansi ke wilayah ASEAN, tentu dia apa namanya? Tentu dia harus bisa memahami ya kompleksitas dari peraturan-peraturan di negara ASEAN lainnya. Nah, selain kita lihat weaknesses-nya, tentu ada opportunities apa tuh kira-kira apa sih kesempatan yang bisa Gojek dapat ya? Seperti misalnya kalau mereka masih heavily rely on Indonesian market, mereka bisa ekspansi sebenarnya kepada wilayah Asia Tenggara ya. Atau misalnya international market. Tidak perlu misalnya ke Europe, karena kalau misalnya Europe Amerika itu Uber itu sudah existing. Mereka bisa targeting misalnya wilayah seperti Afrika dan sebagainya. Kemudian opportunities berikutnya adalah tentu terjadi peningkatan demand ya, terutama pada pembayaran digital. Dan mereka bisa menggunakan ini. Kemudian mereka bisa sebenarnya punya potensi luar biasa menjadi super app. Jadi mereka bisa menawarkan jasa yang multi services. Kemudian mereka juga bisa partnership dengan small medium enterprises ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah bisa tuh. Anda kalau misalnya belanja di UMKM itu sudah bisa bayar pakai Gojek ya atau GoPay ya. OVO juga bisa dan sebagainya. Kemudian mereka sebenarnya sudah kalau kita lihat Grab baik itu Grab dan Gojek itu sudah memakai beberapa dari supirnya itu sudah memakai electric vehicle, which is akan reduce cost. Kalau mereka memakai motor listrik itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan pakai motor konvensional, terutama dari biaya bensin. So jadi ketika dia ekspansi apa ya ekspansi di situ, dia akan lebih bisa mengurangi biaya. Tentu pengurangan biaya itu akan menyebabkan surplus profit pada perusahaan. Nah, ancamannya
tentu ancamannya tuh lumayan besar ya, karena pemainnya juga banyak. Tidak hanya Grab, nanti ya kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi memang terjadi persaingan yang intens antara Grab dengan Gojek, tentu juga dengan pelaku-pelaku lain di pasar uh, hail riding di Indonesia ya. Kemudian berikutnya adalah permasalahan regulatory atau permasalahan peraturan ya, terutama kalau terjadi perubahan politik, kemudian perubahan changing labor laws ya, atau undang-undang tenaga kerja. eh, Misalnya harus penetapan, misalnya mereka harus perusahaan harus memberikan mereka insurance, harus memberikan mereka gaji atau penghitungan gaji sesuai dengan kerja dan pembagian apa namanya tuh insentif, itu mungkin akan cukup complicated ke depannya. Kemudian kalau misalnya terjadi penurunan eh, demand di Indonesia, mereka juga akan terjadi penurunan apa namanya pendapatan. Kemudian keempat adalah hubungan antara supir dengan perusahaan itu sendiri. Jika mereka supirnya tidak nyaman dengan Gojek, tentu ini akan menyebabkan supir ini beralih ke tempat lain atau misalnya memutuskan kerja mereka dengan tempat lain atau bisa saja kemudian supir itu mengurangi apa namanya kepatuhan mereka terhadap perusahaan sehingga menyebabkan dissatisfaction. Jadi customers itu tidak satisfied dengan service yang mereka berikan. Berikutnya juga adalah kemungkinan ada cyber security ya. Jadi misalnya akunnya dihack atau tiba-tiba saldonya hilang, itu juga bisa ada potensi ke arah sana. Nah, ini yang menarik teman-teman kita pahami bersama karena mungkin di bagian sebelumnya itu pernah saya jelaskan tentang is it gone? Hilang ya ininya chartnya ya. Jadi kalau kita lihat, bentar ya. Kalau kita lihat misalnya eh, persaingan di Gojek itu, kita lihat ya. Di sini itu coba teman-teman lihat. Jadi ada beberapa pemain di Indonesia tuh ya. Jadi banyak pendatang baru atau new entrant startup di jenis service yang berbeda. Jadi sekarang itu ada Maxim, ada Anterin, ada Bluejack, ada Okejack. Ini belum kita hitung misalnya masuk Bluebird ya. Juga meskipun Bluebird sebenarnya bukan pendatang baru, tapi dia existing player. Nah, dengan adanya disruptive teknologi ini tentu pemain Gojek ini dia harus melakukan berbagai perubahan strategi karena kompetitornya makin banyak. Dulu kalau kompetitornya cuma let's say dia bersaing dengan uh, Bluebird aja, terus kemudian masuk Grab atau dulu ada Uber ya. Nah, sekarang karena pemainnya makin banyak, tentu mereka harus positioning juga yang jauh lebih bagus. Nah, kalau kita lihat dari graf ini, itu sebenarnya kita lihat positioning dari Gojek itu bersama Grab itu dia dalam posisi yang sama ya. Jadi dia itu high prices, high value. Jadi eh, kalau kita lihat variasi bisnisnya juga tinggi, value-nya juga tinggi, harganya juga tinggi. Nah, kalau Maxim itu dia varietas servisnya itu sedikit ya, kemudian harganya rendah. Nah, kalau Blue Jack lebih rendah lagi dia varietas bisnisnya. Kalau kita lihat Anterin sama Oke Jack itu hampir berada positioning yang sama. Jadi harganya rendah. Jadi dia berada pada zona ini ya. Baik dari pemain yang tiga ini. Nah, Maxim ini dia perusahaan dari Rusia. Kalau Anterin itu Indonesia, kemudian Blue Jack itu partikularly main di Jakarta. Oke, Jack juga dia pemain kecil ya. Ah, jadi memang pemain besarnya itu Gojek, tapi tidak berarti bahwa tidak akan ada investor yang bisa mengebus ini investasi besar-besaran bisa masuk ke Maxim atau pemain-pemain kecil itu sehingga dia bisa product positioning bisa juga naik ke atas ke sini sehingga dia menjadi ancaman yang cukup besar bagi Gojek itu sendiri. Nah, itu eh, salah satu yang mungkin kita bisa lihat ya kalau kita pakai pendekatan yang lebih detail. Nah, teman-teman, setelah kita memakai framework SWOT analysis, ya kita sudah bahas, maka ada framework lain yang sebenarnya bisa kita gunakan. Namun sebelum kita ke framework tersebut, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa mungkin kalau kalian melihat ya apa namanya pergerakan sahamnya Gojek itu dia kan turun. I lost the. Hold on, I think I have this one.
Nah, sepertinya di kelas sudah pernah saya tunjukkan kepada teman-teman semua, memang terjadi penurunan apa namanya saham mereka ya secara signifikan. Kalau tidak salah itu 80%. Nah, apa yang menyebabkan Gojek ini tuh dia eh, rugi gitu atau performa bisnisnya itu menurun? Pertama adalah kalau kita lihat itu dari segi biaya operasinya. Karena mereka ini menggunakan atau memberikan servis yang begitu beragam, ya. Jadi biasanya mungkin contoh kasusnya gini, kalau satu restoran itu menjual produk yang banyak, jenis produknya banyak, tentu mereka harus menyediakan bahan baku yang banyak. Dan tentu cost-nya akan lebih besar. Nah, kalau kita lihat dari biaya operasi dari Gojek itu sendiri, itu besar sekali ya. Di tahun 2021 itu mencapai 5 triliun rupiah atau sama dengan 350 miliar US dollar. Jadi memang biaya mereka untuk kemudian menggunakan multi service super app model ini tuh besar. Kemudian yang kedua adalah driver and partner subsidies. Jadi karena Gojek ini memberikan subsidi besar-besaran kepada drivernya, itu akan menurunkan probabilitas mereka atau profit mereka. Jadi kalau kita lihat Gojek itu menghabiskan 1 triliun US dollar, jadi membakar uang 1 triliun itu hanya untuk memberikan insentif kepada driver. Nah, ketika insentif itu kemudian diambil atau dikurangi, itu akan terjadi ketidakpuasan dari drivernya. Nah, ini yang menyebabkan terjadi salah satu penyebab kenapa terjadi penurunan kualitas. Jadi kalau Anda konsumen mungkin Anda bisa melihat ya terjadi penurunan kualitas ketika Anda menggunakan awal tahun 2020, 2021 dengan sekarang itu akan terjadi ada perbedaan signifikan ya. Kemudian terjadi persaingan yang intens antara Grab dengan Gojek. Jadi kalau kita lihat persaingan yang intens ini tentu akan terjadi persaingan harga. Jadi siapa yang paling murah dia akan juga makin menurunkan harga. Sebenarnya untuk konsumen ini bagus, tapi untuk perusahaan dia akan tergerus profitnya. Nah, kalau kita lihat dari Grab market share-nya di Southeast Asia itu besar ya, 62%, sementara Gojek itu 38%. Jadi kalau misalnya modalnya Grab jauh lebih besar daripada Gojek, maka persaingan harga antara Grab dan Gojek ini itu eh, Gojek ini akan kehilangan dari persaingan atau kalah dari persaingan. Kemudian berikutnya adalah ekspansi pada pasar baru ya, atau expansion to new market. Jadi Gojek ini dia udah mulai ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Jadi eh, karena ekspansi ini tentu ada cost baru ya. Mereka harus spending 60% increasing cost untuk ekspansi tersebut. Tapi dengan ekspansi itu diharapkan akan ada profit nanti yang akan muncul. Kemudian fokus pada growth over profit. Jadi memang Gojek ini tuh fokusnya tuh pada growth. Jadi dia cari dulu tuh konsumen sebanyak-banyaknya, driver sebanyak-banyaknya, dia bikin brand expansionnya besar, baru kemudian mereka dapat retaining profit dari situ. Nah, ini banyak digunakan oleh startup-startup company. Jadi kalau kita lihat secara revenue itu, mereka year on year ya, mereka bisa tumbuh tuh 25%. Tetapi eh, net losses-nya itu menaik di tahun 2021 itu sebesar 35%. Berikutnya adalah regulatory compliance cost. Jadi kalau kita lihat ya, ketep- kepatuhan Gojek terhadap peraturan baru, kemudian apa namanya framework hukum di Indonesia itu menyebabkan terjadinya kenaikan biaya operasional. Jadi kalau kita lihat dengan peraturan yang baru itu terjadi kenaikan biaya sebesar eh, 500 miliar ya dari apa namanya biaya yang harus dikeluarkan oleh Gojek karena adanya peraturan baru. Kemudian berikutnya adalah margin atau margin keuntungan yang kecil. Jadi kalau kita lihat marginnya Gojek itu terutama dari segi eh, Gokar, GoRide-nya itu dia cuma 5% keuntungannya. Memang dia kecil, jadi skalanya besar, profitnya kecil. Kemudian berikutnya itu adalah investasi di teknologi dan inovasi yang sangat besar. Jadi membutuhkan riset innovation yang gede banget tuh, sebesar 2 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat combiningnya ini memang sangat besar ya. Jadi dia bisa spending 2 triliun rupiah terhadap R&D-nya, kemudian dia bisa kasih insentif kepada drivernya itu 1 triliun. Jadi memang cost-nya itu dia spending-nya itu recklessly. Besar banget ininya. Nah, kemudian berikutnya adalah delayed monetization. Jadi mereka itu terlambat
mengambil untung. Kalau dulu kan di awal-awal mereka bakar duit ya. Nah, nanti setelah orang enjoy dengan menggunakan servis mereka, mereka tidak sadar bahwa akan ada pemain baru. Jadi misalnya dulu kita pakai GoPay, nah, muncul tuh platform-platform lain seperti misalnya OVO, sekarang udah bisa pakai your bank account ya, sudah bisa pakai Kris, kemudian ada Dana dan sebagainya. Jadi mereka terlambat untuk bisa mencermati bahwa akan terjadi persaingan baru. Sehingga even though mereka menjadi pemain awal, mereka hanya bisa capture 20% dari digital payment yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu cukup telat ketika mereka mengambil monetisasi dari service yang mereka tawarkan. Nah, teman-teman kita sekarang melihat ya, framework yang bisa kita gunakan berikutnya adalah PESTEL ya. Eh, ada yang menyebutnya PESTEL, ada juga yang menyebutnya sebagai PESTEL. Nah, PESTEL analisis ini itu terutama dipakai untuk memahami lingkungan strategik dari bisnis, terutama dari segi makro environment-nya atau lingkungan secara makronya. Nah, framework ini dibentuk ya atau didesain oleh Francis Aguilar di 1967. Jadi kalau tadi SWOT di 1960, ini kemudian muncul framework baru 1967. Jadi 7 tahun fasenya muncullah framework baru. Nah, ini paling sering dipakai ya. Jadi SWOT dan PESTEL ini adalah framework yang paling sering dipakai. Biasanya juga kadang dikenal dengan ATPS. Jadi banyak penyebutannya ya. Ada yang ATPS, ada PHT, ada yang PESTEL, kemudian ada yang PESTEL. Nah, di kelas ini kita akan pakai untuk menyederhanakan kita pakai PESTEL saja ya. Jadi PESTEL itu sebenarnya terdiri dari politik, ekonomi, jadi aspek politiknya termasuk misalnya kebijakan, undang-undang, pajak, kemudian stability, korupsi. Kalau ekonomi masuk seperti misalnya pertumbuhan ekonomi ya, GDP, penghasilan, suku bunga, employment, rate pendapatan. Sementara kalau kita lihat sosial itu dilihat dari populasi, ya jumlah aging population, misalnya eh, apa namanya geografi karir, lifestyle, kemudian eh, budaya cultural barrier atau tantangan budaya. Kemudian kalau dari T-nya itu teknologi, ya teknologi misalnya insentif teknologi, inovasi, automation, R&D, AI, kemudian environment itu masuk seperti climate change, ethical, recycling, sustainability dan sebagainya. Dan legal ya termasuk aspek hukum seperti misalnya antitrust, labor, copyright, data protection, health and safety. Jadi teori PESTEL ini itu menekankan pada bagaimana bisnis itu beroperasi dalam lingkungan yang makro. Jadi lingkungan makro ini dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal. Nah, aspek eksternalnya itu termasuk politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, inilah aspek ini yang akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu mengambil eh, keputusan. Karena aspek eksternal ini atau makro environment ini itu mempengaruhi bagaimana sustainabilitas, performa dari perusahaan itu, terutama ketika mereka harus mengambil keputusan yang tepat untuk merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya kita lihat case study-nya ya. Coba kita lihat pestle analysis dari Gojek ya. Jadi pestle analysis dari Gojek itu kita lihat dari segi politiknya pertama ya. Uh, Jadi faktor politik yang mempengaruhi Gojek itu termasuk kebijakan pemerintah ya, terutama hal-hal yang berhubungan misalnya dengan kenaikan gaji, kemudian extra taxation atau pajak yang dinaikkan, kemudian model kerjanya seperti apa yang diatur oleh pemerintah itu akan sangat mempengaruhi kondisi makro bisnis mereka. Kemudian support dari pemerintah juga akan sangat bergantung. Kemudian adanya potensi perubahan regulatory, terutama pada gig economy workers. Jadi teman-teman kalau di Indonesia ini cukup ribet ya karena pekerja yang tidak mendapatkan misalnya kontrak secara full dari perusahaan itu mereka tidak bisa mendapatkan jaminan 100%. Nah, kalau misalnya mereka punya apa namanya perkumpulan yang kuat atau union yang kuat itu, maka mereka bisa menuntut jika itu direspon secara politis oleh pemerintah itu akan terjadi kenaikan cost. Kalau misalnya mereka dapat full kontrak dari perusahaan, mereka punya hak untuk mendapatkan seperti misalnya insurance, biaya kesehatan, atau misalnya mereka harus dibayar lebih ketika melewati
batas waktu kerja mereka. Nah, itu kalau dalam aspek politik. Nah, kalau kita lihat dari aspek ekonomi, sebenarnya cukup bagus ya kalau kita lihat terutama di ASEAN dan Indonesia itu kan terjadi peningkatan dari pie atau jumlah eh, masyarakat bawah ini itu sudah naik ke masyarakat menengah ke atas. Kalau dia terjadi kenaikan tersebut, itu akan mempengaruhi daya beli mereka. Nah, tentu dengan kenaikan daya beli ini akan mempengaruhi apa namanya pendapatan perusahaan. Nah, tapi di satu sisi juga dari aspek ekonomi kalau kita lihat terjadi misalnya pelemahan ya, misalnya COVID, dari dampak COVID itu kemudian pelaku usaha atau masyarakat menengah ini menggunakan tabungan mereka, tentu mereka akan mengurangi spending mereka. Kalau terjadi pengurangan spending, mereka akan kurang menggunakan jasa-jasa, misalnya Gojek ya, dan itu akan mempengaruhi profit dari perusahaan. Kemudian inflasi ya, kalau terjadi inflasi orang tidak akan belanja, jadi mereka akan menekan belanja mereka. Juga misalnya nih kenaikan BBM ya. Kalau terjadi kenaikan BBM tentu akan terjadi kenaikan biaya operasi. Dan kalau terjadi kenaikan biaya operasi tentu juga akan terjadi kenaikan harga. Dan kenaikan harga ini seperti teman-teman sudah pelajari akan berdampak pada terjadinya penurunan demand ya. Terjadi penurunan permintaan terhadap jasa yang ditawarkan oleh Gojek tersebut. Nah, kalau kita lihat dari aspek sosialnya cukup bagus ya karena terjadi proses urbanisasi. Jadi masyarakat pedesaan itu berpindah ke perkotaan dan ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan mobilitas dan akses terhadap jasa-jasa digital. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya perubahan behavior pada customers, which is basically dulunya konvensional ya, mungkin mereka belanjanya itu pakai uang 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 fisik, sekarang mereka bisa menggunakan digital services atau dulunya mereka menggunakan konvensional transportasi, sekarang mereka menggunakan misalnya, mmm, mobile transportations. Nah, kalau dari segi teknologi kita lihat ya, seperti misalnya, adanya adopsi AI, big data itu akan menyebabkan, Gojek ini bisa memperbaiki, apa namanya, pelayanan jasa mereka. Kemudian investasi vintage melalui GoPay itu bisa menyebabkan aksesibilitas masyarakat itu menggunakan GoPay di mana-mana. Nah, kalau dari lingkungan, environmental, jadi Gojek ini juga ditekan ya, mereka harus mengikuti peraturan pemerintah, dengan mengurangi carbon footprint, terutama di kota-kota besar. Itu yang mau tidak mau mereka harus shifting, misalnya dari, conventional, transportation, misalnya transportasi yang masih menggunakan BBM pindah ke electric vehicle. Nah, ini kondisi lingkungan ini yang akan mempengaruhi dinamika dari perusahaan itu. Nah, kalau dari segi legalnya atau dari segi hukumnya kita lihat ya, terdapat legal challenges terutama pada klasifikasi driver ya. Jadi ada di Gojek itu kan ada yang pekerja, ada yang dikontrak. Nah, tentu perbedaan kontrak dengan employee itu dilihat dari misalnya tunjangan mereka atau benefit yang mereka dapatkan dari perusahaan. Ini cukup challenging. Kemudian berikutnya adalah regulatory framework ya yang muncul di vintage, di startup-startup yang sekarang itu mereka itu dituntut untuk benar-benar bisa mempertanggungjawabkan data kita. Jadi jangan sampai misalnya nih kita pengguna Gojek, mereka tahu misalnya how much we spend every month, mereka tahu berapa total belanja kita per bulan, jenis belanja kita, kemudian jenis produk yang kita suka, jam-jam di mana kita sering belanja dan sebagainya itu, data itu kemudian dijual kepada marketing company atau third third company sehingga kita tidak memiliki privacy dan data security yang bagus. Jadi ini adalah aspek-aspek tentu yang bisa mempengaruhi Gojek ke depannya. Nah, aspek-aspek inilah teman-teman yang disebut dengan Pestle Analysis Framework. Nah, dan itu semua tentu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu ya. Nah, berikutnya adalah mungkin yang, cukup penting, saya juga jelaskan kepada teman-teman semua adalah kalau kita melihat dari competitive matrix. Jadi competitive matrix itu teman-teman adalah gabungan ini adalah framework yang Anda bisa gunakan juga ketika ingin menganalisa suatu perusahaan. Jadi competitive matrix ini biasanya dia merupakan gabungan dari, 4 model, framework yakni Five Forces Analysis dari Michael Porter, kemudian, nanti kita akan belajar tentang itu ya. Kemudian SWOT analysis juga, BCG matrix, Boston Consulting, Models ya, atau Business Matrix Model.
BCG, kemudian Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, biasanya combine dari 4 framework ini itu menghasilkan yang disebut dengan competitive matrix. Nah, biasanya kalau kita pakai penggunaan competitive matrix ini, particularly itu familiar digunakan di perusahaan. Kalau di aspek pemerintahan itu kurang ya. Biasanya kalau di perusahaan itu kan ada bagian bisnis strategi dan desain. Biasanya itu mereka harus membuat pemetaan bagaimana future competition mereka dengan perusahaan lain. Ini penting kalau Anda suatu hari nanti bekerja di perusahaan, ini akan menjadi framework yang cukup familiar untuk sering digunakan. Nah, sekali lagi saya ingin mengulang bahwa competitive matrix ini merupakan gabungan dari 4 framework, yakni Five Forces Model ya, by Michael Porter, kemudian SWOT Analysis, BCG, Business Matrix Model, kemudian Competitive Profile Matrix. Jadi competitive matrix ini itu secara sederhana sebenarnya membantu perusahaan itu untuk bisa mereka memetakan kompetitornya siapa, kemudian siapa leading kompetitornya, kemudian dia itu bisa mengambil keputusan ke depan itu akan seperti apa. Jadi kalau kita bahas tadi SWOT analysis dan PESTEL analysis, PESTEL itu dia menganalisa environment dari bisnis itu, nah SWOT analysis ini memetakan dia kompetitif strateginya itu akan seperti apa. Nah, kita lihat competitive matrix ya, yang sering digunakan ini adalah contoh real case tadi. Saya berikan kepada teman-teman semua, yakni ada 3 perusahaan di sini, ada Apple, kemudian ada Samsung, ada Xiaomi. Nah, kalau penentuan, karena di sini sedikit ada kalkulasinya ya, tapi saya harap Anda bisa mengikuti. Jadi penentuan rating ini, kalau Anda lihat di kolom ini itu memang ditentukan biasanya dari modeling, itu dari angka 1 sampai 5. Modelingnya ya, sangkut sampai 5. Kemudian ini tergantung dari penilaian dari tim, berapa rating yang akan diberikan. Misalnya, kita lihat dulu ya. Jadi ada faktor yang sudah ditentukan bersama, ya. Biasanya itu mencakup seperti misalnya market share. Market share itu adalah jumlah, apa namanya, jumlah pasar ya, atau jumlah jangkauan pasar dalam satu misalnya jumlah market share-nya Apple di Indonesia itu sekian persen atau berapa jumlah pengguna Apple di Indonesia itu sekian, itu yang disebut dengan market share. Jadi kita lihat ya critical success factor-nya seperti misalnya market share. Nah, kalau kita lihat secara data itu market share-nya Samsung itu jauh lebih tinggi daripada Apple. Jadi berangka 5, jadi 5 itu dia excellent performance, Apple cuma 4, kemudian Xiaomi itu 3. Nah, nanti dia market share, kemudian phone storage atau kemampuan daya simpan dari HP itu, lokasi toko, research and development, customer loyalty, advertising, product quality, and price competitiveness itu dari pengkategorian faktornya itu disebut dengan weight. Nah, weight ini dibagi nih pengkategoriannya dari angka ini sampai dia kemudian mencapai angka 1. Nah, setiap pemberian rating misalnya 4 itu akan dikalikan dengan weight. Jadi misalnya 4 dikali 0,13. Nah, itu akan muncul tuh datanya. Nah, kalau kita lihat dari total average-nya, misalnya kita lihat ini Apple ya. Dari persaingan ketiga ini, dari competitive matrix dari ketiga brand besar ini seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi, data menunjukkan bahwa memang Samsung winning the competition. Nah, kenapa dia winning the competition? Kita lihat dari segi market share-nya besar, kemudian phone storage-nya atau tempat penyimpanan HP ini yaitu jauh lebih besar dan jauh lebih murah dibandingkan Apple ya atau iPhone. Kemudian lokasi store-nya yang banyak, dia menjangkau Asia. Kemudian research and development-nya tidak terlalu jauh dari Apple ya, cuma beda 1. Kemudian customer loyalty-nya juga cukup tinggi, advertising-nya luar biasa ya. Kemudian produk quality-nya juga sudah bisa sekarang menjangkau Apple. Cuma yang mereka agak winning juga dari Apple itu adalah dari segi price competitiveness-nya, karena mereka harganya jauh lebih murah ya, produknya jauh lebih bagus. Nah, ini yang menyebabkan ketika kita membuat competitive matrix ini, kita bisa mengetahui nih bahwa future dari produk ini itu akan besar nih nantinya. Dan juga kita bisa memetakan bahwa di bagian aspek mana sih kita kekurangan dan bisa diperbaiki. Dan biasanya kalau dalam perusahaan bisa digunakan untuk mencari ya atau memetakan strategi ke depan apa yang bisa dilakukan atau langkah apa yang bisa diambil oleh perusahaan. Nah, coba kita lihat competitive matrix dari uh, Gojek ya.
Nah, ini adalah competitive matrix dari Gojek, teman-teman. Kita lihat, saya coba bandingkan Gojek ya, Gojek, kemudian Grab, Bluebird, dan Maxim. Nah, Maxim ini dia udah lumayan banyak customersnya. Jadi kalau kita lihat jenis jasa yang ditawarkan, Gojek ini pasti Anda sudah tahu semua ya. Jadi Anda bisa pesan GoCar, GoRide ya, food delivery, kemudian antar barang, pembayaran digital, e-commerce. Kalau Grab juga sama seperti itu. Bluebird ini kurang ya. Kenapa sekarang Bluebird dimasukkan ke dalam peta persaingan dengan Gojek? Karena mereka ini dari segi ride hailingnya itu bagus, terutama bagi segmentasi menengah ya. Jadi kalau orang menengah itu sekarang itu instead using Gojek dan Grab karena beda pricingnya itu kecil ya, 5.000 10.000 itu untuk kelas menengah ke atas itu tidak terlalu signifikan. Jadi Bluebird ini menjadi pesaing sebenarnya buat Gojek dan Grab. Nah, Maxim ini juga pesaing. Dia harganya jauh lebih rendah dibandingkan Gojek dan Grab. Tadi kita sudah lihat perbandingan chartnya ya. Nah, kalau dilihat dari market share, Gojek ini lebih kuat di Indonesia, particularly kalau di Southeast Asia itu Vietnam dan Singapura juga ada di Thailand ya. Kalau Grab dia strong di Southeast Asia, terutama Malaysia, Singapura, Philippines, Thailand, Indonesia juga ya. Kemudian kalau Bluebird dia strongly di Indonesia. Sekarang kalau Maxim karena dia Russian company, perusahaan dari Rusia, dia mulai ekspansi luar biasa di Indonesia dan juga di Southeast Asia. Nah, kalau kita lihat dari segi pendapatan, Gojek ini cukup tinggi ya. Tapi lebih didukung oleh karena banyaknya diversifikasi jasa yang mereka berikan dan juga karena mereka merger dengan perusahaan gede seperti Tokopedia. Nah, kalau Grab dia tinggi tapi mereka lebih ekspansif. Kalau Bluebird pendapatannya menengah karena mereka hanya fokus pada taksi. Tapi kalau misalnya mereka mau melakukan perubahan lokus bisnis juga akan sangat bagus. Maxim dia moderate ya, dia fokus pada pemain menengah ke bawah dan segmentasi kecil. Nah, kalau dilihat dari probabilitasnya, Gojek ini dia struggling. Dia lagi susah banget cari keuntungan. Karena biayanya tingginya biaya operasional. Nah, kalau Grab ini dia masih profitable karena kalau dia beroperasi di banyak negara, mereka tentu bisa bermain diversifikasi harga. Kalau Gojek ini yang menjadi masalah nih karena dia dominan marketnya itu ada di Indonesia. Kemudian Bluebird, dia luar biasa ya. Dari dulu dia hampir bangkrut, kemudian sekarang udah profitable. Sekarang dia eh, sudah mampu sukses bersaing dengan Gojek dan Grab. Sementara kalau kita lihat pemain taksi sebelumnya itu banyak yang berguguran tuh. Nah, kemudian Maxim dia fokus pada cost control. Nah, belum untung karena masih eh, modelnya itu masih kayak membangun brand awareness. Nah, kalau kita lihat sekarang Gojek itu brand recognition-nya sudah cukup kuat ya, terutama di Indonesia, di Southeast Asia, Grab sangat kuat. Kemudian Bluebird itu sudah terkenal ya, sangat kuat brand recognition-nya. Kalau Maxim ini masih moderate, masih jarang ya orang yang memakainya. Nah, sekarang kita lihat user base-nya, kalau Gojek itu 190 juta orang pengguna secara keseluruhan, tergabung dengan GoTo, kemudian kalau Grab di 187 juta ya, cuma beda 3 juta dengan Gojek. Jadi memang main competitors dari Gojek dan Grab ini adalah Gojek ya, dan Gojek juga main kompetisinya Grab. Bluebird kita lihat dia lebih kecil eh, karena segmentasinya juga kecil, Maxim juga kecil. Kalau kita lihat customer loyalty-nya Gojek itu tinggi, kemudian Grab juga tinggi, Bluebird juga tinggi. Kalau Maxim itu masih moderat. Nah, sekarang kita lihat faktor berikutnya, pricing strategi. Kalau kita lihat ya, pricing strateginya Gojek itu kompetitif ya, sama dengan Grab. Jadi mereka sering memberikan diskon ya, promosi dan diskon. Kalau Bluebird itu lebih fixed pricing. Jadi kurang promosinya karena mereka yang target mereka itu menengah ke atas dengan high quality product. Nah, Maxim ini dia low cost, price-nya kompetitif karena masih pemain baru, mereka mencari segmentasi pasar yang tepat. Partnership, kalau kita lihat Gojek, dia partnership dengan perusahaan gede ya, Google, Tencent, Facebook, Tokopedia. Kalau Grab dia partnership dengan SoftBank dari Jepang, Uber dulu ya, sebelum kabur, kemudian financial institution lainnya. Kalau Bluebird dia partnership dengan Gojek ya, jadi kalau Anda pesan
di aplikasi Gojek itu Anda bisa pesan Bluebird. Kalau Maxim dia minim ya partnershipnya. Nah sekarang kalau kita lihat dari teknologi dan inovasi, kalau GoPay itu sudah sangat bagus ya, dia terintegrasi dengan AI. Eh, Kalau Grab itu dia leading di ride hailing tax and payment juga bagus ya. Kalau Bluebird masih limited, aplikasinya masih belum terlalu user friendly. Kemudian Maxim basic teknologi. Jadi mereka itu lebih fokus ke pricing. Nah, sekarang kita lihat ke aspek berikutnya adalah geographic reach. Jadi kalau misalnya Gojek dengan Grab itu eh, tadi saya sebutkan ya, kalau Gojek itu lebih ke Indonesia fokusnya tapi sudah ekspansi ke ASEAN. Kalau Grab itu dominan ke Southeast Asia, Bluebird itu Indonesia, Maxim India ekspansi Southeast Asia tapi masih sangat terbatas karena biayanya juga fundingnya juga butuh besar. Dia butuh partnership dengan perusahaan gede. Kemudian kedua adalah terakhir adalah funding dan investasi. Jadi pendanaan dan investasi ini kalau kita lihat dari Gojek itu memang fundingnya itu gede banget. Seperti mereka ini di backup sama Google dan Tencent dan bisa mendapatkan funding sebesar 5 billion US dollar. Nah, sementara Grab dia diberikan funding yang gede juga ya dari SoftBank. SoftBank itu Japanese bank, Japan Bank yang juga funding tuh perusahaan seperti misalnya Coworks. Ada juga major investor juga investing di Grab. Nah, kalau Bluebird dia self-funded, dia small partnership biasanya dengan BUMN, pemerintah dan sebagainya juga dengan perusahaan lokal. Kalau Maxim dia self-funded dengan minimal external investment. Jadi ini adalah competitive matrix teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari hasil data analisis dari 12 komponen ini sebenarnya kita bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa the leading company is Gojek ya, following by Grab. Tetapi tidak ada yang bisa tidak menutup kemungkinan kemudian Grab ini bisa take over Gojek, terutama kalau kita lihat segmentasinya di pasar Indonesia. Nah, itu penting untuk kita lihat bahwa dinamika persaingan ini, let's say hypothetically misalnya Grab dia take over Gojek, tentu ini akan mempengaruhi landscape bisnis di Indonesia, terutama kalau kita lihat misalnya penciptaan lapangan kerja, penghasilan pajak dan sebagainya. Nah, ini yang I think itu tiga aspek yang perlu teman-teman pahami bersama, which is basically saya ingin recall kembali bahwa tadi kita mempelajari tentang SWOT analysis, ya, kemudian kita belajar tentang pestle analysis dan pada bagian terakhir kita belajar tentang competitive matrix. Nah, ini menjadi bekal buat kita semua untuk kita perkuat ya, karena framework ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dimanapun teman-teman akan memutuskan untuk memakainya nanti ya, someday in the future. So ini sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di pertemuan berikutnya kita akan membahas sedikit atau kita akan pindah pada pembahasan berikutnya ya, which is, let me check, the blue economy in Asia. Kita akan lihat bagaimana kondisi pasar dari segi blue economy terutama di Southeast Asia, terutama Indonesia dan Indo-Pasifik ya. Nah, saya harap di pertemuan hari ini takeaways-nya buat teman-teman itu bisa mengingat terus ya bahwa kita menggunakan SWOT, PESTEL, dan competitive matrix itu saya pikir adalah takeaways yang sangat penting buat teman-teman paham. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, maka saya cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya atau sampai ketemu di hari Jumat. Selamat sore semuanya. Have a very good day. Bye. Thank you. Thank Thank you, Thank you, Miss. Miss.